Oke, welcome back again guys. Kali ini kita bersama dengan Mr. Panamba lagi dengan cerita-cerita dari Nusa Utara, yaitu Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe Besar, Sitaro yaitu Siau dan Tagulandang, beserta beberapa pulau kecil yang berada di seputaran wilayah Sangihe. Oke, kali ini kita dengan cerita Putri Lohorang dari Kedatuan Mandorokang. Jadi di bahasa Sangir itu ada bahasa Sasahara dan bahasa Sasalili. Jadi kalau Pulau Tagulandang itu disebut dengan Mandorokang dalam bahasa sastranya dan Tagulandang dalam bahasa sehari-hari. Jadi memang kita orang Sangir memiliki bahasa yang kaya. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa orang Sangir pada zaman dahulu itu berbicara dengan bahasa yang berbeda pada waktu mereka berada di laut dan pada waktu mereka berada di kebun. Hal tersebut berhubungan dengan kepercayaan orang-orang tua bahwa di laut itu adalah hal-hal yang tabu, itu tidak boleh diucapkan karena dapat mengundang cuaca yang ekstrim atau yang buruk, atau dapat mengundang sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi di lautan, misalnya arus atau angin puting beliung atau apalah yang berhubungan dengan gelombang, diakibatkan oleh bahasa-bahasa yang kurang pantas, sehingga orang-orang Sangir itu menggunakan bahasa-bahasa Sasahara untuk di lautan dan bahasa Sasalili untuk di wilayah perkebunan, karena dipercaya juga bahwa di wilayah perkebunan itu atau di hutan itu juga ada makhluk-makhluk yang tidak boleh sembarang kita mengucapkan kata-kata. Jadi seperti itulah. Jadi berbeda dengan bahasa sehari-hari. Tapi kali ini cerita kita ada topik kita adalah mengenai Putri Lohorang, pendiri Kedatuan Siau. Nah, bagaimana kisahnya? Oh, putri ini beberapa sejarawan mengatakan bahwa dia berasal dari Bolangitan atau Bolang Mongondo. Sebagian orang mengatakan dia berasal dari Minahasa. Namun ada juga para pencerita yang mengatakan bahwa dia adalah berasal dari Putri Kayangan. Tapi bagaimana kira-kira cerita yang diwariskan oleh para orang tua? Pada kurang lebih 400 tahun yang lalu, 400 years ago, terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga, yaitu ada suatu badai puting beliung melanda wilayah Tagulandang. Jadi dalam bahasa Sangir disebut dengan limpulse atau taufan, dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit di kalangan penduduk, terutama di bagian selatan dan tenggara kepulauan ini. Badai tersebut terjadi ketika angin musim selatan bertiup. Setelah badai telah berlalu, seorang petani desa yang berasal dari desa Tulusan yang sudah berusia lanjut bernama Maka Hiking pergi ke kebun. Ayunan langkahnya cukup cepat sehingga tak lama kemudian ia telah tiba di kebun. Tapi betapa terkejutnya ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kerusakan yang telah ditimbulkan oleh amukan angin taufan itu. Ia lalu mulai membereskan kebunnya. Salah satunya adalah sebuah pohon yang rubuh dan melintang di tengah kebunnya. Maka Hiking ini, si petani ini, sangat terkejut sebab di hadapannya tampak sesosok tubuh yang putih mulus berada di tengah penglihatannya. Jadi bayangkan, Anda bisa membayangkan seorang putih mulus, pasti Anda takut kan? Apalagi ini di hutan guys. Namun semakin digosok dan dikedip-kedipkan penglihatannya itu, justru semakin nyata dan semakin meyakinkan bahwa dirinya bukan sedang bermimpi, namun tetap berada di alam nyata dan sedang berhadapan dengan seorang putri yang berusia remaja di pagi subuh itu. Dia menemukan seorang putri yang putih mulus dan masih remaja pada pagi hari. Dia menyangka ini mimpi guys. Sekejap timbul keraguannya. Jangan-jangan sang putri merupakan penjelmaan makhluk halus, penghuni hutan yang berwajah peri cantik, dan sengaja menampakkan diri di hadapannya untuk membawa suatu isyarat atau suatu pertanda baik atau buruk dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, terdengarlah suara yang lemah dan bernada memelas di antara isak tangis dari sang putri. Katanya seperti ini, "Iya kau wapine, na tuntung bau pulisan, na wawa suangi mangki laeng." Jadi katanya bahwa saya ini adalah seorang wanita. Saya seorang wanita datang dari Pulisan, terbawa angin badai semalam. Itulah ucapan pertama sang putri yang memperkenalkan asal-usul tempatnya, namun tidak langsung memperkenalkan namanya. Maka Hiking yakin bahwa sang putri yang berada di depannya itu tidak berbusana dan hanya tertutup atau terbungkus dengan daun-daun pohon yang rubuh itu. Nah, sebagai orang tua yang arif dan memiliki moral yang tinggi,
Tanpa berkata sepatah kata pun, maka Hiking pulang ke rumahnya, memanggil istrinya, dan membawa pakaian untuk dipakaikan kepada putri cantik yang ditemukannya di kebun. Dipanggilnya juga beberapa penduduk setempat untuk menyaksikan putri temuannya itu. Kemudian putri tersebut ke rumah mereka dan diangkat sebagai anak kandung sendiri. Jadi maka Hiking bersama istrinya sangat bahagia dengan kehadiran putri tersebut di dalam rumah tangga mereka. Putri itu dipanggil dengan sapaan kesayangan Loho Raung, sebab ditemukan di tengah dedaunan pohon. Dalam bahasa setempat, Mararoho Suraung, yang berarti ditemukan di antara dedaunan pohon. Loho Raung ini artinya ada di dalam daun. Beberapa waktu kemudian, setelah semua kehidupan telah kembali normal, berkumpullah para tokoh masyarakat dan semua wahani wanua. Jadi wahani wanua ini artinya pemberani, orang-orang setempat yang pemberani. Antara lain Walandungo, Wansiani, dan Lahawateng. Jadi ketiga orang ini, Walandungo, Wansiani, dan Lahawateng, mereka bermusyawarah, mengambil prakarsa dan bersepakat untuk menjadikan Mandorokang atau Tagulandang sebagai sebuah wilayah kerajaan sendiri yang kedaulatannya diakui oleh raja-raja sekitar. Dan karena kesaktian para wahani wanua ini, seluruh penduduk negeri menyetujui gagasan itu. Sebelum pelaksanaan musyawarah ini, kekuasaan di Pulau Tagulandang berada di tangan para pemberani negeri, masing-masing sesuai dengan asal kampungnya. Dan pada kesepakatan itu juga, Putri Loho Raung diangkat sebagai raja perempuan atau ratu kerajaan Mandorokang Tagulandang sejak tahun 1570 dan memerintah selama 39 tahun. Dengan Walandungo sebagai panglima perangnya, yang sangat berjasa dalam mempersatukan dan mempertahankan keutuhan kerajaan yang meliputi Tagulandang, Talise, Bangka, dan Lembe. Ratu Loho Raung wafat dan dimakamkan di desa Tulusan yang pada waktu itu berstatus sebagai ibu kota kerajaan. Demikianlah kisah Putri Loho Raung yang berasal dari Tanjung Pulisan, ujung utara Pulau Sulawesi. Jadi kalau Anda menuju ke Tagulandang, Anda bisa mencari satu tempat yang bersebut dengan Tulusan, atau disitulah tempat di mana Putri Loho Raung menampakkan dirinya. Ada yang mengatakan dia berasal dari Bolmong, sebagian mengatakan dari Minahasa karena dia putri yang putih, karena dia adalah putri yang putih, mulus, dan cantik, dan sebagian mengatakan dia juga adalah seorang putri dari kayangan yang turun dari langit. Sama seperti legenda dengan kerajaan Siau yang berasal dari Sensi Medunde, yaitu seorang lelaki yang akhirnya meminang atau mengambil baju atau selendang dari sang putri ini, putri dari kayangan atau bidadari ini, dan akhirnya menjadi istrinya dan melahirkan para raja di kedatangan Siau. Kira itulah cerita dari Tagulandang, dan I hope you like. Don't forget to subscribe. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.